Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti tutorial desain mudah dan murah menggunakan aplikasi Canva. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memasang ataupun menginstal aplikasi Canva di smartphone dan HP kita. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mendesain menggunakan Canva melalui smartphone ataupun HP kita. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tentu membuka aplikasi Canva yang sudah terinstall. Kemudian kita klik login. Kemudian di dalam tampilan login kita perlu memasukkan email ataupun menggunakan Facebook yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Sehingga di sini akan masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Bagi teman-teman yang kemarin masih bingung membuat akun, bisa lihat video di bawah ini ataupun di kolom atas. Ada contoh video sebelumnya. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam tampilan Canva atau tampilan home. Nah, di dalam tampilan home tersebut nanti teman-teman akan menjumpai berbagai jenis desain ataupun berbagai jenis template yang sudah disediakan oleh Canva. Mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, mulai dari mungkin membuat sertifikat, membuat flyer ataupun brosur ataupun poster, hingga bagaimana desain kaos, kemudian kartu nama dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa melihat di situ di masing-masing jenis ataupun template ada beberapa desain yang sudah disediakan. Tentu dengan tulisan ataupun gambar yang butuh penyesuaian sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Oke. Nah, kemudian untuk memulai desain kita perlu mengklik tombol plus, kemudian kita akan memilih template ataupun tipe desain seperti apa yang ingin kita kerjakan, seperti itu. Di situ ditawarkan banyak sekali, ada Facebook, kemudian ada post untuk Instagram, postcard, kemudian sertifikat, poster, brosur, kemudian zoom, kemudian logo dan seterusnya. Nah, coba yang pertama kita akan memilih untuk desain template untuk Instagram post kayak gitu. Jadi maknanya di sini ada template yang sudah disediakan untuk membuat postingan di Instagram teman-teman semuanya. Oke, cara yang pertama yaitu kita membuat postingan atau membuat desain dengan full dari desain yang akan kita buat. Artinya kita tidak menggunakan template. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita perlu menambahkan gambar, ya kita insert ataupun masukkan gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Gambar bisa dicari di dalam galeri HP kita ataupun teman-teman juga bisa download terlebih dahulu menggunakan apa? Menggunakan browser semacam Google Chrome, kemudian browser-browser yang lainnya, kemudian kita save picture-nya. Nah, saya mencontohkan di sini membuka gambar dari galeri. Saya masukkan gambar sate misalnya. Oke, teman-teman bisa melihat. Kemudian saya drag. Artinya saya drag itu apa? Saya pindahkan posisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya mendrag adalah diklik, kemudian ditahan, kemudian digeser. Nah, langkah selanjutnya kita perlu membuat tulisan. Nah, tulisan pun demikian, kita klik plus, kemudian kita pilih teks. Di situ sudah ada berbagai macam jenis ataupun template tulisan. Maksudnya stylenya, gayanya seperti apa, teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, banyak ya, tinggal teman-teman scroll ataupun dikebawahkan seperti itu, dipilih sesuai dengan keinginan. Nah, misalnya sudah ada yang sesuai, kemudian kita klik. Tentu tulisannya masih sesuai dengan template, maka kita perlu mengeditnya. Cara mengedit tulisan adalah diklik di bagian tulisannya, kemudian nanti otomatis akan kita edit secara manual. Jadi kita delete terlebih dahulu, pakai panah yang ke arah kiri itu, kemudian kita tuliskan sesuai dengan kalimat ataupun kata yang memang kita inginkan menggunakan keyboard. Misalnya saya tambahkan di sini
menu spesial, kemudian tulisan sate kambing. Oke. Nah, ada masalah di sini. Sate kambing tulisannya terlalu besar. Nah, teman-teman bisa mengeditnya dengan apa? Dengan drag ataupun menahan bagian pojok kotak kemudian ditarik ke arah kiri ataupun ke arah kecil seperti itu ya. Atau teman-teman bisa mengatur juga nanti jenis fontnya, jenis tulisannya di bagian edit. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Oke, juga dapat mengatur ukuran fontnya kayak gitu ya, jenis size fontnya. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ukurannya. Kemudian pun juga saya bisa mengatur warna dari fontnya. Semua tersedia di template ataupun palet yang ada di bawah area kerja desain kita. Nah, teman-teman bisa mencoba membuka, kemudian mencoba-coba memodifikasi seperti itu ya. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui diskusi kita di WhatsApp. Oke. Oke. Nah, saya tuliskan, kemudian saya ingin menambahkan lagi, barangkali saya tambahkan apa ya? Misalnya saya tambahkan tulisan saja. Atau saya tambahkan elemen. Oke. Nah, elemen ini semacam kayak misalnya kita perlu menambahkan beberapa bagian desain yang lain. Oke ya. Nah, misalnya saya ingin menambahkan desain gambar food. Misalnya ada gambar berbagai macam gambar makanan di situ, saya bisa memilihnya berdasarkan kebutuhan ataupun keinginan sesuai dengan kebutuhan yang pengen kita gunakan gitu desainnya. Nah, ini pilihannya banyak ya, tapi teman-teman silahkan coba dicek. Kalau misalnya ada tulisan di pojok bawah kayak gitu ya, pojok bawah, pojok kanan bawah ada tulisan Pro, maka teman-teman saya rekomendasikan untuk tidak memilih karena di situ kita harus berbayar gitu. Nah, ini saya coba memilih salah satu contoh, misalnya ada gambar paha ayam gitu ya, saya tambahkan di situ. Tinggal diklik aja, nanti akan muncul di area desain yang kita buat. Kita juga bisa memilih ataupun memodifikasi warnanya. Nah, kemudian misalnya saya pengen menambahkan lagi gambar yang lain misalnya, atau tulisan kayak gitu ya. Nah, tinggal klik plus ataupun tambah di situ, kemudian kita milih teks. Biar informasinya lebih lengkap, kemudian juga tetap menarik, maka saya pilih desain tulisan yang memang sesuai seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat lagi, memilihnya dengan scroll ke bawah, dipilih saja. Nah, misalnya saya memilih menambahkan tulisan free delivery karena memang rencananya adalah kita bebas pengiriman biaya ongkir seperti itu. Nah, teman-teman bisa berkreasi juga dengan misalnya diskon seperti itu, atau apa, tulisan apa, fitur apa, fasilitas apa misalnya seperti itu, bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini saya juga tambahkan lagi, misalnya saya akan menambahkan tulisan apa ya, oke, diskon mungkin. Oke, sebentar. Oke, ya, saya tambahkan tulisan 35%. Nah, kemudian saya edit, misalnya kita perlu mengedit tulisannya, kita edit saja. Misalnya diskon untuk setiap hari Senin dan Kamis. Oke, barangkali ada fitur tambahan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis kita memberlakukan diskon 35% seperti itu. Biar lebih menarik kayak gitu ya dari sisi marketingnya. Oke, kalau sudah, kita bisa mengekspor gambar tersebut menggunakan dua tipe, yaitu bisa langsung kita upload ataupun kita share di akun Instagram kita ataupun akun media sosial yang lain, atau kita bisa juga cukup men-save ataupun menyimpan di dalam HP ataupun galeri album kita.
Oke, misalnya saya coba langsung upload di dalam Instagram, maka diklik aja Instagram, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Oke ya. Jadi upload Instagram. Oke. Kita bisa menambahkan, misalnya di story Instagram kita tambahkan apalah. Saya di sini stay at home, atau misalnya di sini ada tambahan tulisan lagi yang memang belum kita tuliskan di dalam desain kita. Oke. Ini contoh aja, misalnya langsung diupload di Instagram. Tapi contoh yang kedua, misalnya kita cukup meng-save ataupun menyimpan di dalam galeri album kita, maka cukup di save kayak gitu ya, ada tanda panah ke bawah. Nah, coba kita cek di dalam galeri apakah sudah tersedia. Oke. Nah, oke, kita buka. Nah, ternyata sudah terdownload di situ, sudah tersimpan desain yang memang sudah kita buat di dalam Canva tadi. Oke ya. Jadi kalau yang kedua ini tanpa perlu mengupload, tapi kita cukup men-save ataupun menyimpan di dalam galeri album di HP kita. Oke, itu cara yang pertama, teman-teman. Cara yang pertama yaitu full ataupun secara keseluruhan kita mendesain dari awal. Tapi teman-teman semuanya, kita juga ada kesempatan untuk membuat desain menggunakan desain yang sudah disediakan oleh Canva, kayak gitu ya. Jadi menggunakan desain yang template ataupun desain yang sudah disediakan oleh Canva, kemudian kita gunakan ulang, tinggal kita menggantinya. Keuntungannya adalah kalau kita menggunakan desain dari Canva, biasanya sudah dari sisi seni, dari sisi artistik, dari sisi gayanya sudah bagus, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kontennya atau isinya. Misalnya saya bikin story di sini ya, story misalnya apa ini, story Instagram kayak gitu ya. Saya pilih di sini. Nah, ini cukup menarik. Kemudian saya tambahkan tulisan. Oke, misalnya saya tambahkan tulisan apa ya? Misalnya mie Jawa kayak gitu ya. Mie Jawa, tulisan tambah semacam tagline maknyus kayak gitu. Kemudian ternyata gambarnya belum mie Jawa, maka saya perlu mengganti gambar yang lain nanti. Nah, kemudian di sini misalnya saya tambahkan nama restorannya, misalnya Pawon Bu Sri kayak gitu ya misalnya. Nah, teman-teman juga bisa memberi nama warung ataupun restoran masing-masing, diberikan alamat juga kayak gitu ya misalnya. Kemudian karena tulisannya terlalu besar, maka tulisannya akan saya kecilkan di situ. Dengan cara apa? Dengan cara mengedit, kemudian ukuran fontnya kita kecilkan kayak gitu ya, dari 24, kemudian nah ini ukurannya 24. Nah, masalah selanjutnya adalah kita belum mengganti gambarnya, karena di sini mie Jawa tapi gambarnya bukan mie Jawa. Maka kita perlu mencari gambar di galeri album kita. Barangkali belum ada di galeri, teman-teman bisa mencarinya di Google kayak gitu ya, ataupun di browser. Nah, kita cari aja gambar mie Jawa misalnya. Oke. Oke, kita cari misalnya di sini saya tuliskan mie Jawa. Oke. Oke, Google aja di situ. Nah, kemudian pilih image kayak gitu ya, atau gambar. Nah, di situ nanti di Google akan menyediakan gambar-gambar mie Jawa kayak gitu ya, sesuai dengan permintaan kita. Nah, kita tinggal milih kira-kira mana nih yang bisa kita pakai sebagai gambar di dalam brosur kita. Kayak gitu ya. Tentu kita coba cari yang menarik dan yang sesuai dengan mie Jawa yang memang kita miliki, atau misalnya produk yang memang kita tawarkan, produk yang kita jual seperti itu. Oke, misalnya ini ya. Nah, kemudian di save, sudah kita save to gallery. Nah, kemudian di dalam Canva kita tinggal menguploadnya lagi. Nah, kita upload dari galeri. Kita coba cari di sini. Oh, sudah ada ya. Jadi gambar mie Jawa sudah ada. Nah, oke, sudah tersedia di situ. Oke, saya tambahkan. Nah, teman-teman bisa melihat
updatean dari gambar mie Jawa sudah ada di desain kita, kayak gitu ya. Di area desain kita sudah ada gambar mie Jawa. Di situ sudah ada cropping ataupun potongan desainnya. Jadi bukan kotak kayak gitu ya, sesuai dengan desain yang ada di template Canva-nya. Jadi lebih menarik nih teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita coba tambahkan elemen. Oke, misalnya saya tambahkan elemen Instagram, icon ataupun gambar logo Instagram saya tambahkan di situ sebagai kontak person ataupun bagaimana customer kita atau calon pembeli kita menghubungi kita melalui kontak person Instagram barangkali kayak gitu, atau galeri kayak gitu ya, karena perlu juga kita menawarkan produk-produk yang lain seperti itu. Bisa teman-teman bisa menggunakan Instagram atau punya website atau punya YouTube, silahkan bisa ditampilkan. Oke, di sini saya tambahkan informasi Instagramnya apa. Oke, nama Instagramnya saya tambahkan di sini. Kemudian tulisannya masih di tengah tuh, berarti kita perlu drag atau geser ke bawah dengan cara diklik kemudian digeser ke bawah kemudian dilepas kayak gitu ya, atau digeser ke atas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya geser ke atas karena di atas masih ada space ataupun area yang kosong kayak gitu ya. Jadi dalam prinsip desain teman-teman bisa coba mempertimbangkan juga mana yang memang sudah padat dengan tulisan ataupun gambar, mana yang masih kosong. Jadi biar tidak terlalu rame di satu sisi saja. Nah, kalau sudah, kita tinggal eksekusi akhir yaitu ekspor ataupun menyimpan file desain kita. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita bisa menyimpannya atau bisa langsung mengupload di dalam media sosial kita, misalnya dalam Instagram sebagai Instagram Story ataupun sebagai Instagram Post. Nah, ini coba kita sampaikan contoh, misalnya kita upload langsung di dalam Instagram Story kayak gitu ya. Oke. Nah, sudah tertayang, jadi langsung tampilannya seperti itu karena ini juga ada animasinya. Jadi ini salah satu kelebihan juga, jadi nggak cuma gambar ya, kita bisa men-set ataupun mendesain dengan animasi sesuai dengan template-nya kayak gitu tentunya. Oke, itu yang kita post di Instagram. Misalnya kita juga mau ngepost ataupun men-save langsung, menyimpan di dalam galeri foto kita. Caranya juga sama, tinggal kita save as kayak gitu ya, atau save as image kayak gitu. Diklik atau save as sebagai video kalau memang ini animasi video. Contoh di sini sebagai MP4 atau file video kayak gitu ya. Nah, kenapa video? Karena di sini ada animasinya. Animasi itu contohnya itu panahnya gerak-gerak, kemudian ada background yang bergerak juga dan seterusnya kayak gitu. Tentu ini menjadi daya tarik juga bagi customer kayak gitu ya. Jadi promosi kita lebih menarik seperti itu. Oke. Nah, kita coba cek di dalam galeri apakah sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman. Kita bisa cek di situ. Oke. Videonya yaitu video singkat dari story yang kita buat. Nah, itu teman-teman. Nah, barangkali itu yang bisa kita jelaskan kayak gitu. Jadi pada kesempatan hari ini kita belajar bagaimana mendesain sejak awal kayak gitu ya, mendesain dari template yang benar-benar kosong. Kemudian yang kedua adalah mendesain berdasarkan apa, template yang sudah disediakan oleh Canva kayak gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir coba saya contohkan lagi ya, sekali lagi. Misalnya mendesain logo kayak gitu ya, berdasarkan apa? Berdasarkan contoh template ataupun desain yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, kita bisa milih logonya di sini, banyak sekali ya pilihannya. Oke. Oke, kita sudah memilih salah satu di situ. Nah, misalnya saya memilih ini ya, ada tulisan Be and Beauty kayak gitu. Kemudian coba kita ubah-ubah nanti.
Oke, misalnya saya tuliskan tambahan apa di sini? Jasa perpanjangan misalnya, STNK. Misalnya ini contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan berdasarkan kebutuhan. Jadi kita pengen membuat logo apa sesuai dengan produk ataupun jasa yang ingin kita tawarkan. Kayak gitu. Misalnya saya menuliskan di situ ada kontak personnya kayak gitu. Saya tuliskan nama, kemudian saya tuliskan misalnya nomor WhatsApp seperti itu yang bisa dikontak. Ya, silakan teman-teman bisa coba membuat logo masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengganti tulisannya, mengganti gambarnya sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, ini contoh, kemudian kita save ataupun kita simpan logo tersebut, kemudian di dalam galeri, maka nanti kita akan bisa mengecek kalau logo tersebut sudah tersimpan. Oke. Nah, teman-teman, di dalam Canva juga ada all your design. Nah, di sini adalah desain-desain yang pernah kita buat atau pernah kita desain seperti itu yang sudah tersimpan. Jadi barangkali kita pengen membuka atau menggunakan lagi, kita bisa membukanya di bagian all your design. Setiap kali kita sudah login ataupun masuk di dalam Canva, maka kita bisa mengaksesnya lagi gitu ya. Oke. Nah, ini desain-desain yang sudah pernah saya buat di dalam Canva dengan akun yang sudah saya buat kemarin seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah cara logout ataupun keluar dari akun kita. Klik aja akunnya, kemudian klik sign out. Oke, sudah keluar ya. Tampilan awal seperti ini, tampilan sebelum kita login. Demikian teman-teman untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Jadi kita belajar bagaimana mendesain menggunakan Canva. Ada dua cara tadi. Pertama adalah benar-benar kita memulai dari desain kosong, atau yang kedua, cara yang saya rekomendasikan yaitu menggunakan desain template yang sudah disediakan oleh Canva, sehingga hasil desain ataupun hasil karya kita itu akan lebih menarik dan lebih karena kalau kita menggunakan template desain di Canva, maka di situ sudah dipertimbangkan dari sisi artistik, dari sisi layoutingnya, dan dari sisi seninya seperti itu. Jadi kita tinggal mengganti konten ataupun substansi dari desain yang akan kita buat sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Buat teman-teman yang kemarin belum mengikuti tutorial sebelumnya, bisa klik link di sini atau di deskripsi video ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tutorial-tutorial yang lebih menarik lagi di video selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Silahkan di subscribe channel ini biar bermanfaat dan teman-teman bisa mengupdate informasi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.